Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita masih berada di bulan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, yakni bulan Muharram. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah bulan yang identik kita mengenal istilah hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota suci Mekah menuju kota Madinah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang kita kenal saat ini adalah suatu fenomena dalam arti yang sudah populer, bahwa hijrah yang dimaksud adalah berpindahnya keadaan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau berpindahnya dakwah baginda Rasul dari Mekah ke Madinah. Yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah di usia 53 tahun atau di tahun ke-13 kenabian. Padahal jauh sebelum ada makna hijrah yang menjadi perhitungan kalender Hijriah, hijrah ini sudah ada pada saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah wahyu dan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hijrah yang dimaksud? Yang pertama, hijrah secara intelektual. Kemudian ada hijrah secara kultural, ada hijrah secara spiritual, dan ada juga hijrah secara sosial. Yang pertama, hijrah secara intelektual. Sebagaimana Rasulullah dakwah itu di kota Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Jadi usia dakwah beliau adalah 23 tahun. Ditambah dengan usia diangkatnya baginda Nabi 40 tahun, jadi 63 tahun beliau hidup dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya Nabi Adam alaihissalam yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kita tahu bahwa Nabi Adam diangkat derajat kemuliaannya gara-gara diajari oleh Allah al-asma, nama-nama daripada benda yang ada di muka bumi ini. Nah, ketika baginda Nabi menerima wahyu dari Allah, ini secara tidak langsung Allah menugaskan malaikat Jibril untuk mengajari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kalamullah, tentang wahyu, sehingga di situ mulai terbentuk pola pikir, mindset, intelektual dan yang lain sebagainya. Bahkan sebelum adanya peristiwa turun wahyu di Gua Hiro, Nabi Muhammad itu sudah mampu menggunakan akalnya, membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Beliau sering berkhalwat. Beliau sering bertahanus, bersemedi di Gua Hiro karena melihat bagaimana kondisi masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu. Artinya secara akal, secara mindset dan secara pemikiran baginda Nabi sudah hijrah. Cuman secara legitimasi beliau baru sah menjadi Nabi dan Rasul ketika wahyu pertama turun di Gua Hiro. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hijrah pemikiran, hijrah secara intelektual. Rasulullah menilai bahwa
penduduk kota Mekah pada waktu itu melakukan ritual-ritual, hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan akal pikiran. Bagaimana orang-orang Arab pada waktu jahiliyah membuat berhala-berhala, membuat Tuhan mereka dari yang namanya kayu, dari yang namanya bahan makanan, tepung dan yang lain sebagainya. Lantas mereka jadikan itu sebagai Tuhan mereka. Dalam mindset baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak masuk akal. Sesuatu yang kita buat lantas kita sembah. Maka hijrah intelektual ini harus kita kedepankan. Semangat untuk senantiasa menambah ilmu pengetahuan, semangat untuk mencari ilmu, ta'lim, ngaji dan yang lain sebagainya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hijrah secara kultural. Seiring dengan turunnya berbagai macam wahyu kepada Nabi, maka Rasulullah meninggalkan kultur, budaya-budaya yang memang itu semuanya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kita kenal masyarakat jahiliyah pada waktu itu memang merupakan penyembah berhala. Mereka senantiasa terbiasa dengan tradisi mabuk-mabukan, tradisi perjudian atau mengundi nasib, kemudian main perempuan, perbudakan dan yang lain sebagainya. Maka ketika wahyu berangsur-angsur turun kepada Nabi, hal-hal demikian itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah hijrah kultural. Jadi sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita tinggalkan. Kita hijrah dari minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari zona kemaksiatan, dari zona berbuat dosa. Mari senantiasa kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada hijrah secara spiritual. Seiring dengan turunnya wahyu, tentu turun wahyu tentang ibadah, melaksanakan sholat 5 waktu, ibadah tentang saum di bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini harus dijadikan sebagai tonggak hijrah kita. Yang tadinya kita malas untuk mengaji, mari kita tingkatkan ta'lim kita. Yang tadinya kita malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mari kita tingkatkan spiritual kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yakni hijrah secara sosial. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ketika diangkat, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul saja, beliau bergaul, berinteraksi, bersosial dengan masyarakat. Ketika ada peristiwa pengangkatan batu Hajar Aswad, beliau merangkul semua golongan, beliau merangkul semua kabilah, suku dan yang lainnya untuk sama-sama membawa batu Hajar Aswad tersebut, lalu menempatkannya di tempat yang semula. Inilah hijrah sosial. Kita tahu bahwa Nabi kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang kafir, lebih banyak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Bahkan beliau menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi. Lalu kemudian di Madinah beliau bergaul dengan Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, Bani Nazir, Muslim pendatang, Muslim pribumi dan yang lain sebagainya. Inilah hijrah sosial. Maka kita sebagai umatnya yang senantiasa taat menjalankan seluruh sunnah dan ajarannya, harus menanamkan bahwa kita hidup itu bermasyarakat. Kita ini hidup tidak sendiri di masyarakat. Maka ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, mari kita bergabung dengan masyarakat. Mari kita berinteraksi sosial dengan masyarakat. Bahkan bila perlu, kita yang hari ini Allah anugerahi rezeki kepada kita, boleh jadi kita bisa menjadi penyandang dana, bisa jadi kita menjadi donatur untuk masyarakat, karena mereka menganggap kita ini adalah orang yang senantiasa diberikan kenyamanan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid-masjid, di mushola yang ada di pedesaan, yang ada di kampung dan yang lain sebagainya. Mari senantiasa kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah insaniyah kita, dan ukhuwah basyariyah kita. Itulah makna hijrah yang paling hakikat, yang paling utama daripada hijrah dalam arti perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.